Langkah pertama, posisikan diri saya agar dapat mendengarkan dengan nyaman untuk beberapa waktu ke depan. Setelah saya menemukan kenyamanan, tutup kedua mata saya secara perlahan. Pertama-tama, bawalah fokus dan kesadaran saya pada nafas yang saya hirup dan hembuskan. Rasakan naik dan turunnya dada, rasakan juga naik turunnya perut bagian bawah. Sadari tulang rusuk saya berelaksasi. Dan setiap saya menarik dan menghembuskan nafas, saya tidak perlu mengubah cara nafas saya. Cukup bernafas senyaman mungkin. Nafas adalah kunci untuk membawa kesadaran diri saya ke saat ini. Sekarang saya cukup membiarkan diri saya menerima apapun yang datang dalam pikiran saya. Tidak perlu terburu-buru karena waktu sekarang waktunya untuk saya menjadi seorang konselor. Waktu sekarang adalah waktu yang tepat memahami klien saya, pahami bahwa inilah cara saya menjadi lebih positif, saya menjadi lebih berani, dan saya juga dapat membuang semua pikiran negatif saya, dan saya bisa fokus bahwa saya bisa mendengarkan permasalahan klien saya dengan baik. Pusatkan pikiran saya pada apa yang saya lakukan saat ini. Ketika nanti saya mulai merasakan pikiran yang mengganggu, saya akan menarik nafas dan menghembuskan nafas secara perlahan agar membawa saya kembali ke saat ini. Saat saya berhasil membawa kesadaran saya akan merasa bangga pada diri saya jika saya bisa mendengarkan apa yang klien katakan kepada saya. Dengan fokus yang baru, saya perlahan membuka kedua mata saya. Ketika saya sadar, pikiran saya sudah kembali jernih dan tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Apa benar ini dengan Teh Novia? Iya, benar Teh. Oke, baik, Teh Novia. Di belakang saya ada dua buah kursi, di mana Teh Novia bisa memilihnya untuk kenyamanan Teh Novia. Saya akan memilih di kursi ini. Boleh Teh, baik, silakan. Oke, baik. Apakah Teh Novia sudah nyaman duduknya? Sudah Teh. Bagaimana nih kabarnya hari ini Teh Novia? Alhamdulillah baik Teh. Baik, oke. Terus bagaimana perjalanan dari rumah ke sini? Alhamdulillah lancar, meskipun tadi ada sedikit hambatan ya Teh, dikarenakan motor saya itu sedikit ada masalah. Oke, Teh Novia, bagus sekali. Teh Novia sangat semangat juga ya Teh. Oke, Teh Novia, boleh sekarang memperkenalkan diri dulu dari Teh Novia. Baik Teh, perkenalkan nama saya Novia Fahira. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Apa nih kesibukan Teh Novia sekarang? Kesibukan saya akhir-akhir ini mungkin hanya sibuk dalam perkuliahan aja Teh, kayak mengerjakan tugas gitu kan, sekarang tuh mau UAS gitu ya. Iya, jadi cuma sibuk dalam mengerjakan tugas saja ya Teh. Iya. Oke, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri ya Teh. Nama saya Wulan Trisumari. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dari bimbingan dan konseling. Untuk lebih nyaman ya Teh untuk melanjutkan sesi konselingnya, Teh Novia itu suka dipanggil apa nih? Novia aja sih Teh. Baik Teh Novia, apakah saya boleh memanggil Teh Novia dengan sebutan Teh Novia? Boleh Teh. Oke, baik. Lanjut Teh, sebelumnya Teh Novia pernah ikut sesi konseling nggak? Kebetulan ini pertama kali Teh. Jadi ini pertama kalinya ya Teh. Baik ya Teh Novia, sebelum dilanjut, izinkan saya untuk menjelaskan tentang konseling. Nah, konseling itu merupakan proses bantuan untuk masalah-masalah yang dihadapi. Nah, prosesnya itu secara bertahap Teh. Untuk selanjutnya itu di dalam konseling ini itu ada 3 asas ya Teh, di mana asas yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana apa yang Teh Novia bicarakan kepada saya terhadap masalah-masalah yang Teh Novia sedang hadapi, saya akan merahasiakannya ya Teh. Dan terus yang selanjutnya itu ada asas keterbukaan, di mana Teh Novia boleh menceritakan semuanya yang terjadi pada Teh Novia, tidak perlu ragu-ragu lagi ya Teh. Dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Apakah Teh Novia sukarela datang ke sini? Tentunya sukarela. Oke, baik.
Baik ya Teh. Nah, dalam sesi konseling ini kan perlu membutuhkan waktu ya Teh, 30 sampai 40 menit di setiap sesinya gitu ya Teh. Nah, sebelum memulai, izinkan saya membawa catatan ya Teh dan merekam videonya. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan Teh? Sudah cukup deh. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ke sesi selanjutnya Teh. Akhir-akhir ini apa yang dirasakan oleh Teh Novia? Jadi saya itu merasa tidak percaya diri ketika dihadapi dengan situasi baru gitu, dan saya juga sulit untuk beradaptasi dengan cepat, karena saya itu selalu memikirkan pendapat orang lain tentang diri saya gitu Teh. Oke. Teh Novia tidak percaya diri di lingkungan yang baru ya Teh. Terus Teh Novia itu suka memikirkan pendapat orang lain daripada pendapat diri sendiri. Karena ketika saya misalkan saya itu dihadapkan pada situasi baru gitu, misalnya tuh pada awal perkuliahan gitu kan, banyak teman-teman yang baru. Nah saya itu kadang suka malu gitu untuk misalnya mengajak kenalan ataupun untuk berbicara lebih akrab gitu, kadang saya tuh merasa malu gitu. Oke. Teh Novia itu merasa bahwa diri Teh Novia itu malu ketika mau berkenalan dengan orang baru ataupun ikut berbicara gitu, mengawali pembicaraan terhadap orang baru. Saya tuh belum tahu gitu deh kenapa hal ini tuh terjadi sama diri saya. Soalnya saya kayak kurang percaya diri itu pada bermula pada kelas 12 SMA. Nah sebelum kelas 12 SMA itu saya kayak ya udah biasa aja gitu, percaya diri sama teman yang baru juga saya suka mengajak kenalan terlebih dahulu. Tapi setelah kelas 12 saya kayak kurang percaya diri gitu. Baik, kan tadi Teh Novia itu merasa malu ya Teh, karena Teh Novia itu tidak bisa mengobrol dengan orang baru ya Teh. Tapi sebelumnya Teh Novia itu merasa percaya diri ketika SMA ya Teh, bisa mengajak ngobrol orang baru. Nah sekarang Teh Novia menjadi kurang percaya diri terhadap itu. Kenapa Teh Novia bisa menjadi berubah yang tadinya percaya diri jadi tidak percaya diri? Saya itu gini Teh, awalnya tuh berpikir kayak ini tuh normal atau enggak sih kayak gitu. Soalnya tepat pas kelas 12 saya itu ditinggalkan oleh seorang kakak saya. Nah dimana sebelumnya saya itu selalu disemangatin, selalu pokoknya kakak saya itu selalu yang menyupport saya gitu, garda terdepan saya. Nah ketika kakak saya sudah tidak ada gitu, saya itu kayak kehilangan arah gitu nanti, jadi saya bingung buat ngelakuin apa. Nah itu yang membuat saya tidak percaya diri, karena saya itu menganggap bahwa tidak ada yang bisa menyemangati saya seperti itu. Oke, Teh Novia merasa kurang percaya diri ketika dihadapkan dengan lingkungan baru ya Teh. Karena sebelumnya gitu di SMA Teh Novia itu lebih percaya diri karena ada hal-hal positif yang membuat Teh Novia menjadi lebih percaya diri gitu buat Teh Novia sendiri. Nah sehingga Teh Novia merasa bahwa adanya motivasi itu Teh Novia bisa menjadi lebih baik gitu. Seperti itu. Dari sesi konseling kali ini apa nih yang Teh Novia harapkan? Dari sesi konseling ini saya ingin lebih fokus terhadap diri saya sendiri, terus saya juga bisa percaya bahwa diri saya juga seperti orang lain gitu, dalam artian bahwa saya juga bisa gitu. Seperti apa nih maksud bisa itu? Bisa itu ketika orang lain misalnya
saya juga pasti bisa gitu. Ketika orang lain bisa mengungkapkan pendapatnya, saya juga ingin bisa kayak gitu. Apakah ada lagi selain itu Teh Nopia? Sudah Teh. Jadi tujuan Teh Nopia konseling hari ini itu supaya Teh Nopia itu bisa lebih percaya diri lagi ya Teh. Terus Teh Nopia bisa menghapus itu ya Teh, rasa malu Teh Nopia ketika Teh Nopia ingin menghadapi lingkungan baru ataupun teman baru ya Teh. Itu Ya. Kita lanjut ya Teh ke selanjutnya. Nah, mungkin kedengarannya itu kata-kata ini pasti akan sangat aneh bagi Teh Nopia. Nah, Teh Nopia siap? Siap Teh. Oke. Nah, saya ingin bertanya kepada Teh Nopia, dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh ya Teh. Teh Nopia boleh membuat posisi Teh Nopia yang lebih rileks. Dan Teh Nopia bisa tarik nafas, hembuskan. Sudah rileks? Sudah. Oke. Boleh sambil tutup mata ya Teh. Bayangkan sehabis pulang dari konseling ini, Teh Nopia pergi ke rumah dan kemudian tertidur. Dan saat Teh Nopia tertidur, terjadi sebuah keajaiban. Masalah yang Teh Nopia bicarakan kepada saya tuntas karena keajaiban telah merubahnya. Karena Teh Nopia tertidur, Teh Nopia tidak tahu apa yang terjadi. Dan saat bangun di pagi hari, apa yang Teh Nopia rasakan berbeda pada hari itu. Apa yang Teh Nopia rasakan pada pagi hari itu? Saya jadi bangga terhadap diri saya. Ya. Terus juga saya lebih senang, lebih ceria gitu. Oke. Nah, rasa bangga yang Teh Nopia rasakan dan senang gitu ya Teh. Apa yang Teh Nopia lakukan berbeda pada pagi hari itu juga? Mungkin karena setiap harinya saya itu selalu mengurung diri di kamar, dan ketika masalah tadi telah tertuntaskan, mungkin saya akan dengan senang hati untuk beraktivitas di pagi hari seperti berolahraga ataupun beres-beres gitu. Oke. Tadi Teh Nopia mengatakan bahwa Teh Nopia itu bangga ya Teh. Nah, dan bangga itu apa artinya bagi Teh Nopia? Bangga itu ketika saya sudah bisa melakukan apa yang saya inginkan, bisa mencapai tujuan yang saya harapkan juga, dan saya juga bisa percaya sama diri saya sendiri. Nah, adakah orang lain yang mengetahui bahwa di pagi hari itu ada sesuatu yang berbeda pada diri Teh Nopia? Ada. Siapakah itu? Ibu saya. Apa yang Ibu Teh Nopia lihat berbeda pada diri Teh Nopia pada pagi hari itu? Mungkin ibu saya melihat bahwa saya di pagi hari itu lebih ceria, lebih kelihatannya itu kayak lagi senang gitu. Oke. Apa yang Ibu Teh Nopia sadari bahwa pagi hari itu ada yang lebih berbeda pada diri Teh Nopia? Mungkin karena setiap harinya saya itu kalau pagi-pagi itu kayak mengurung diri dulu gitu di kamar. Mungkin pada pagi hari itu saya sudah kayak bisa produktif harinya, misalkan kayak pagi hari itu olahraga gitu. Iya. Kira-kira apa yang Ibu Teh Nopia katakan ketika melihat bahwa hari itu Teh Nopia berbeda? Alhamdulillah ya, sekarang sudah tidak malas lagi. Terus bagaimana reaksi Teh Nopia ketika mendengar Ibu Teh Nopia mengatakan seperti itu? Saya senang karena saya sudah bisa melakukan seperti apa yang ibu saya inginkan.
Adakah orang lain yang mengetahui ada yang berbeda pada diri Teh Novia pada hari itu? Ada. Siapakah itu? Ayah saya. Apa yang ayah lihat berbeda dari diri Teh Novia pada pagi hari itu? Mungkin sama ya kayak ibu saya. Ayah saya melihat bahwa pada pagi hari itu saya lebih ceria juga, terus ya hari-hari saya lebih produktif. Dan bagaimana reaksi ayah Teh Novia ketika melihat Teh Novia itu berbeda? Reaksi ayah saya mungkin senang, bangga juga terhadap anaknya gitu karena sudah berbeda dari sebelumnya. Apa yang dikatakan oleh ayah Anda? Mungkin ayah saya akan mengatakan kayak wow gitu, sekarang sudah berbeda ya. Bagaimana reaksi Teh Novia ketika mendengar ayah Teh Novia berkata seperti itu? Saya senang. Ada lagi? Sudah. Oke, baik, Teh Novia bisa membuka matanya. Oke. Sekarang katakan saja semuanya yang tadi Teh Novia jelaskan dan sudah Teh Novia capai, dan apa yang Teh Novia rasakan setelah itu. Saya jadi lebih bangga sama diri saya sendiri, terus juga karena tadi ya saya sudah suka memikirkan pendapat orang lain, mungkin saya jadi lebih fokus sama diri saya sendiri tanpa takut akan pendapat orang lain. Dan saat perasaan bangga terus tidak mendengarkan pendapat orang lain itu muncul, ada pada bagian tubuh Teh Novia manakah yang paling kuat Teh Novia rasakan? Di bagian tangan saya. Dengan tangan. Baik, sekarang saya ingin Teh Novia menutup mata dan fokus pada sensasi bangga, terus lebih fokus pada pendapat diri Teh Novia tadi yang dirasakan pada bagian tubuh sambil menyimpan tangan Anda. Oke, perasaan itu besar atau kecil? Sedang. Baik, sedang. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Berbentuk seperti apakah itu? Berbentuk bulat. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Berwarna. Warna apakah itu? Warna biru. Oke. Sekarang saya ingin Teh Novia bayangkan kaki Teh Novia masuk ke dalam lubang tadi ya Teh, dan membawa pikiran dan perasaan Teh Novia ke memori pertama kali munculnya perasaan itu di masa lalu. Mungkin itu di saat SMA kelas 1, 2, atau 3. Beritahu saya ketika memori itu muncul. Apakah ada atau tidak? Ada. Persisnya kelas berapa dan Teh Novia berumur berapa? Pada saat kelas 11. Berarti saya berumur 18 tahun. 18. Oke. Apa yang terjadi di sana? Di sana saya itu merasa bangga dan percaya diri juga karena itu pertama kalinya saya memiliki peringkat 2 ya. Lalu karena itu saya juga merasa lebih bangga sama diri saya karena pada saat itu yang masuk peringkat itu kayak dapat penghargaan gitu. Boleh saya tahu apa yang terjadi pada saat itu? Saya benar-benar kayak sangat senang, sangat bangga juga, terus juga saya bisa
saya juga bisa merasakan yang orang lain rasakan kayak gitu. Apa kira-kira yang membuat Teknopia mampu untuk melakukannya? Seperti tadi Teknopia bangga gitu karena Teknopia itu mendapatkan peringkat 2 ya teh, karena dengan peringkat 2 itu Teknopia menjadi menang penghargaan. Nah, bagaimana gitu pencapaiannya? Saya penasaran dengan itu. Jadi untuk sampai pada titik itu saya selalu belajar, dan saya juga waktu itu tidak terlalu memikirkan orang lain tentang diri saya fokus sama diri saya sendiri, dan saya juga berusaha untuk aktif di kelas itu. Dan ketika itu muncul perasaan apa yang Teknopia rasakan? Saya senang, saya bangga juga. Oke. Ada lagi pengalaman lain yang membuat Teknopia merasa senang, bangga, ataupun hal-hal yang membuat Teknopia itu menjadi lebih baik? Sudah. Oke. Sekarang saya ingin Teknopia turun kembali ke pengalaman lain ketika rasa senang dan bangga pada diri Teknopia itu muncul, mungkin di saat SD, baik itu kelas 6, 5, atau 4. Beritahu saya ketika pengalaman positif itu muncul. Mungkin sekitar kelas 5 SD ya. Apa yang terjadi pada saat kelas 5 itu? Saya pernah mengikuti lomba nari bersama teman-teman ini. Ada lagi? Sudah. Boleh saya tahu apa yang terjadi pada saat itu? Saya senang karena bisa berlatih bersama teman-teman gitu, dan juga saya juga senang karena saya menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti lomba tersebut. Apa kira-kira yang membuat Teknopia itu mampu untuk melakukannya? Seperti tadi, Teknopia merasa senang karena menjadi perwakilan menari gitu ya teh. Dan saya ingin tahu gitu, bagaimana Teknopia bisa melakukannya. Waktu itu saya cuma percaya diri aja sih teh, sama diri saya, kalau saya selalu menanamkan bahwa saya bisa. Oke. Dan ketika perasaan itu muncul, perasaan apa yang Teknopia rasakan? Saya jadi percaya sama diri saya, terus juga apa ya, saya itu sama sih teh, saya bangga juga. Oke. Ada lagi pengalaman lain yang membuat Teknopia merasa lebih bangga lagi? Udah sih teh. Oke. Baik, Teknopia bisa membuka materi kembali. Kita masuk ke sesi skala ya teh. Nah, jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu Teknopia merasa terpuruk dan 10 adalah kondisi yang terbaik di diri Teknopia. Di mana skala Teknopia sekarang? Di 7. Jika seandainya Teknopia mampu nih terbebas dari masalah yang Teknopia bicarakan dan Teknopia sudah percaya diri, ada di skala berapa itu? Di 10. 10. Oke. Wow, berarti luar biasa ya teh, karena Teknopia mampu gitu mencapai angka 7 dari 0 sampai angka 10. Itu jumlahnya lumayan cukup jauh ya teh. Bagaimana gitu Teknopia mampu mencapai angka 10 itu?
Mungkin saya eh, bisa melakukan apa saja yang saya inginkan tanpa perlu memikirkan pendapat orang lain. Hmm. Sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Teh Novia supaya dapat naik 1 poin ke atas? Mungkin saya akan berpikiran positif, dan juga saya akan belajar untuk terbiasa ketika saya harus dihadapkan pada situasi baru. Misalnya saya belajar untuk berkenalan. Oke. Bagaimana nih caranya supaya Teh Novia itu lebih berpikir positif, terus bisa terbuka di lingkungan baru? Mungkin yang pertama saya itu harus fokus sama diri saya, terus saya juga harus selalu berpikiran bahwa saya itu tidak buruk gitu, jadi tidak akan selalu dipandang buruk juga oleh orang lain. Oke. Terus kira-kira apa lagi yang perlu terjadi pada diri Teh Novia agar mampu naik 1 poin lagi? Saya harus belajar untuk bisa terbuka sama teman-teman saya, sama orang tua saya gitu. Misalnya bercerita gitu, seperti itu. Oke. Dapatkah cara tadi bagi Teh Novia itu bisa dilakukan, dan apakah kira-kira itu efektif bagi Teh Novia? Iya, mungkin saya harus melakukan. Oke, baik. Nah, selanjutnya ke tugasnya Teh. Nah, baik. Kira-kira apa yang perlu Teh Novia lakukan dalam seminggu ini gitu supaya Teh Novia dapat mempercepat Teh Novia mencapai tujuan yang Teh Novia inginkan? Saya harus punya pikiran bahwa setiap yang saya lakukan itu pasti ada baiknya juga, jadi tidak akan semua orang berpikiran negatif tentang diri saya. Oke. Terus kira-kira apa lagi nih yang perlu dilakukan oleh Teh Novia selain pikiran yang positif? Saya juga akan ini kayak bercerita gitu sama orang-orang yang terdekat saya. Saya akan belajar untuk terbuka, karena ketika saya sudah bisa bercerita, saya akan memiliki semangat gitu, untuk melakukan hal lainnya. Baik. Nah, terus apakah ada lagi yang ingin Teh Novia lakukan selain tadi? Sudah. Oke. Baik Teh, izinkan saya menyampaikan kesimpulan yang sudah tadi Teh Novia ceritakan. Jadi Teh Novia itu merasa kurang percaya diri ketika dihadapkan dengan situasi baru gitu. Apalagi dengan mengobrol dengan orang baru ya. Nah, terus Teh Novia tadi sudah menyampaikan solusi-solusi ya Teh. Nah, di mana Teh Novia itu ingin lebih bercerita kepada orang-orang terdekat Teh Novia agar Teh Novia itu lebih semangat lagi. Betul. Jadi mungkin Teh nanti pasti bakal ada sesi kedua ya Teh di minggu selanjutnya. Nah, baik, sepertinya sesi konseling pertama ini mungkin akan ditutup ya Teh. Pada sesi kedua nanti saya ingin Teh Novia melaporkan perubahan positif yang terjadi pada diri Teh Novia setelah sesi kita hari ini. Terima kasih Teh Novia sudah meluangkan waktunya. Semoga Teh Novia bisa lebih baik lagi. Terima kasih Teh Novia.